Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini kita bertemu kembali di program Dialog Fajar. Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Pagi ini saya bersama Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, Ayu, ketemu lagi alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Iya. yang sangat penting ini. Iya, apalagi yang dirindukan dari Ustadz Ali itu apalagi ya bahasannya. Insya Allah. Iya, nanti kita Pagi cari. ini Ustadz kita akan membahas Fauzan Adima. Semoga betul ya ucapan saya Ustadz. Kemenangan yang Iya, besar, Masya kemenangan Allah. yang besar. Ini menang apa Ustadz, dan kemenangan yang dimaksud kemenangan itu yang seperti apa Nah, gitu. iya betul. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kawan, pagi ini selalu dalam kesemangatan ya, dan juga istiqomah atau tetap konsisten ya dalam hal-hal yang baik, yang bermanfaat, bahkan berikan manfaat pada orang lain. Saya dan Mbak Ayu ini tentu juga ingin seperti kawan-kawan sekalian untuk bisa berbuat baik ya seperti Anda sekalian. Nah gitu ya. Kali ini kita bicara tentang Fauzan Azima atau kemenangan aziman yang besar. Jadi Mbak Ayu di sini ini terdapat di surat Al-Ahzab ayat 7 ya. Al-Ahzab. Jadi kemenangan, kalau orang mendengar kemenangan itu insya Allah bahagia ya, senang ya, senang. Menang begitu Iya, ya. seperti lebaran gitu Ustadz. Nah. Insya Allah. Ya. Nah di sini Allah memberikan sifat ya. Kemenangan itu mungkin ada yang ya menang biasa, juara 3 umpamanya, atau bahkan juara harapan, atau juara 2, juara 1, juara umum. Itu. Kemenangan di sini adalah disifati dengan aziman ya, yang besar, aziman yang besar. Fauzan kemenangan aziman yang besar. Jadi tidak menang biasa gitu ya. Tapi ini menang atau kemenangan yang luar biasa. Memang parameter atau ukuran kemenangan sangat mungkin di antara manusia itu berbeda begitu ya. Sangat mungkin itu. Nah, maka yang paling penting di sini adalah bahwa Allah akan memberikan wawasan yang luar biasa kepada kita. Sesungguhnya kemenangan itu bukan prestasi yang diperoleh di atas kehancuran orang lain. Misalnya ya. Kemenangan itu bukan sebuah prestasi yang didapat dengan cara yang tidak baik. Juga bukan. Atau kemenangan itu diperoleh, prestasi dioleh dengan mengganggu orang lain dan lain-lain. Jadi proses kemenangan itu diperolehnya dengan cara yang benar. Kemudian kemenangan itu sendiri itu maknanya seperti apa? Nah itu oleh Allah kita semua diberikan batasan-batasan, sehingga janganlah kemenangan itu kemenangan yang semu. Kemenangan yang tidak memiliki suatu kebaikan dan manfaat untuk diri dan orang lain. Tidak begitu. Mungkin
kawan, lalu Allah memberikan sifat aziman, yaitu kemenangan yang. Nah, yang itu sifat itu mungkin akan ditempelkan kepada kriteria bagaimana yang disebut dengan menang itu. Maka Allah Ta'ala menerangkan kepada kita bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini proses, kawan. Jadi kemenangan yang besar, yang agung, yang hebat, yang luar biasa itu didahului oleh proses berbuat baik. Apakah ada kemudian pertanyaannya, kemenangan itu diperoleh tanpa melalui proses? Satu. Atau ada melalui proses tapi prosesnya tidak baik. Nah ini, sehingga kadang-kadang tadi saya katakan orang memperoleh prestasi suatu kegemilangan tapi prosesnya tidak baik, maka itu kemenangan yang tidak sesungguhnya. Maka Allah mengumumkan di sini, barang siapa yang berproses dalam hidupnya. Proses apa? Proses berjalannya kehidupan tanpa melanggar peraturan Allah, tanpa melanggar peraturan Rasulullah, maka faqad faza. Di sini ada kata qad, kawan. Faqad, maka sungguh, ya, orang tadi yang proses hidupnya baik, benar, memperoleh suatu kemenangan aziman yang besar. Nah, kawan, di antara proses yang baik itu adalah taat kepada Allah tadi, ya, dan jujur, tidak berbuat aniaya, ya, tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Maka dia akan diberikan kemenangan. Dengan apa Allah memberikan kemenangan? Yaitu dia dimasukkan ke dalam surga. Surga itu kenikmatan yang puncak, yang dalam narasi-narasi, dalam redaksi-redaksi kita kenal istilah bahwa surga itu tak pernah bisa dibayangkan, tak bisa diwakili oleh kalimat dan kata, dan tak bisa digambarkan dengan kenikmatan, kebahagiaan di dunia. Sebagai contoh, pagi ini saya minum teh panas ini, Mbak Ayu. Wah, Masya Allah, nikmat. Jujur, nikmat sekali, Masya Allah, ya. Nikmat. Tapi nikmatnya teh yang barusan kita minum ini pagi, kawan, tak bisa dibandingkan dengan kenikmatan minum teh di surga. Contoh konkret, ini saya minum, wah ini jumbo juga lagi nih ya pagi ini ya. Kok ngerti kalau saya minumnya suka jumbo ini? Iya, biar tahan lama begitu. Masya Allah. Ya sebutlah ini segini ini, habis, setelah itu dikasih sudah nggak bisa masuk. Kalau dipaksa nikmatnya juga nggak ada. Maka kenikmatan dunia ini sangat terbatas. Ya, selapar apapun kita makan, habis pagi ini nanti selesai satu piring, selesai, dikasih lagi, dibayar nggak akan mau kita karena nikmatnya sudah nggak ada. Itu yang saya bilang, kenikmatan dunia itu seperti itu, terbatas, waktunya terbatas. Tapi kenikmatan di akhirat, kita mau minum berapapun, maksudnya kita ingin minum tapi tidak merasa tersudahi begitu. Jadi nikmatnya minum seperti orang yang baru kehausan, itu tidak ada waktunya, unlimited nikmatnya itu, terus, ya, terus saja, mau berapa liter, mau berapa, sesuai keinginan kita. Jadi kalau di dunia kita satu piring selesai sudah, ya, tapi di sana kita bisa makan, ya, tidak ada kenyangnya, dan rasanya, nikmatnya tidak pernah kita jumpai
dan tidak pernah kita mendengar cerita nikmat di dunia yang seperti itu. Itu akan diberikan kepada orang yang proses hidupnya baik dan benar, diberikan penghargaan dan status namanya kemenangan tadi itu. Kawan, betapa orang mendengar ini tidak berduyun-duyun. Maka kita juga berusaha bahwa akan menjadi pemenang, yaitu mencapai prestasi perbuatan terbaik. Apa itu? Yaitu jalan hidup kita selalu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengingatkan dalam surat Fatah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Kata-kata fawzan 'azima disebutkan lagi di sini. Apa itu? Prestasi yang diberikan kepada orang-orang mukmin yang sudah divonis sebagai pemenang masuk surga, di situ hidup selamanya, ya. Semua perbuatan yang pernah dilakukannya tidak baik itu dilebur oleh Allah. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Jadi dihapus segala kejelekannya karena dia dinyatakan lulus oleh Allah, menganut apa yang diatur oleh Allah sistem hidup kita ini. Maka kemudian orang yang disebut pemenang itu akan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang demikian besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekali lagi tidak pernah bisa dibahasakan di dunia ini kayak apa, ya, indahnya, nikmatnya surga yang tidak pernah menjenuhkan, tidak pernah bikin kita itu ya sudah nggak mau begitu, terus kita mau, ibarat makan tadi tak ada hentinya. Maka penghuni surga itu adalah orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang telah menang. Lihat kawan, nanti di surat Al-Hasyr ayat 20 Allah menyebut bahwa mereka itu adalah orang yang dapat kemenangan yang sesungguh-sungguhnya. Nah kawan, proses hidup yang saya sebut ketaatan tadi itu sendiri sebenarnya adalah kemenangan itu sendiri. Jadi kalau kita itu hidup di dunia ini, Mbak Ayu, serba baik, ya, serba baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak mengganggu orang. Amal atau perbuatan kita yang baik itu sendiri, kalau Said Qutb, ya, salah seorang tokoh tafsir kita yang kita kenal, beliau mengatakan perbuatan baik itu sendiri di dunia ini sudah merupakan kemenangan. Karena di sebelah kiri kita, di kanan, di belakang, di depan kita itu dikerumuni oleh makhluk bernama as-syaiton. Waduh, pagi-pagi ini kawan, wah, Anda mungkin juga digandoli oleh setan. Mau ke masjid digandoli, mau mendengarkan radio suara Surabaya digandoli, dan lain-lain. Kalau kemudian kita itu bisa melakukan ketaatan itu tadi, ya, terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Said Qutb mengatakan itu sudah sebuah kemenangan. Barang siapa yang bisa istiqomah, konsisten dengan kebaikan-kebaikan itu, tiap pagi mendengarkan dialog fajar. Masya Allah. Wah, ini istiqomah maksudnya, tiap pagi istiqomah. Ada jamaah saya yang istiqomah mengatakan, jadi dia melakukan kegiatan apa saja, dia bawa radio kecil begitu. Nah, itu mendengarkan. Itu dia cerita, saya ketemu dia di Mekah.
Masya Allah. Dan baru mengenal, oh ini namanya Ustadz Ali Mu'affa. Memang dipikir kayak apa saya bilang gitu. Enggak tanya saya enggak Ustadz? Oh saya bilang enggak, tanya satunya tak saya bilang. Oh gitu Ustadz. Maaf bercanda Ustadz Ali. Iya. Jadi Insya Allah. istiqomahnya itu sampai barang radio itu dibawa ke sana kemari. Sambil kalau ibu-ibu sambil masak sambil apa. Siapa yang istiqomah dalam kebaikan itu, maka kata Said Qutb, dia telah menjadi pemenang. Ya, maka mudah-mudahan subuh pagi ini kawan, kita juga merupakan tanda-tanda menjadi orang yang pemenang ya, fauzan azima, yaitu orang yang menang. Kemenangannya tidak kemenangan semu, tapi kemenangan ini kita peroleh dengan proses yang baik. Dan kemenangan ini kemenangan yang tiada duanya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Ali sudah mengingatkan supaya kita bisa menjadi tadi ya istiqomah meraih kemenangan ya Ustadz Ali ya. Insya Allah, amin. Fauzan azima. Demikian kawan dialog Fajar pagi ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'affa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.